Kristen Shalom. Grace and peace from our Lord Jesus Christ and from the Father and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari lanjutan dari kitab Yohanes pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25, dan kita fokus di ayat yang ke-18 sampai ayat 25. Minggu yang lalu kita baca bagian yang sama dan kita pelajari dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dan kita baca bersama-sama. Let us open the Word of God from John chapter 2. We will read again from verse 13 to verse 25. And this week we will focus on verse 18 to verse 25. Here is the Word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya di tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, dan karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey
the Word of God. Saudara, minggu yang lalu kita belajar tentang tindakan Tuhan Yesus yang sangat berani. Tindakan Tuhan Yesus yang benar. Dan tindakan Tuhan Yesus yang penuh cinta kasih. Kalau dia menyucikan bait Allah, dia berani mengusir orang-orang yang berjualan, yang mengotori bait Allah dengan berbagai macam jualan binatang berupa lembu, berupa burung-burung merpati, berupa domba-domba. Saudara bayangkan kalau orang menjual binatang-binatang seperti demikian, maka pekarangan, halaman, pelataran bait Allah itu tentu juga dikotori dengan kotoran-kotoran binatang. Bukan saja kotoran-kotoran binatang yang ada, tapi juga ada kotoran secara psikologi dan spiritual. Karena begitulah perdagangan. Kadang-kadang terjadi penipuan, tidak jujur dalam rangka memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Bait Allah yang harusnya menjadi tempat doa, tempat ibadah, tempat bertemu dengan Tuhan, tempat belajar bersama, hal yang sangat spiritual, menjadi hal yang sangat kotor. Menjadi tempat seperti pasar, bahkan dikatakan lebih tajam dalam kitab Matius bahwa dibuat seperti tempat yang begitu kotor, sarang penyamun. Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita sebagai Allah yang benar dan manusia yang benar sejati, yang tidak ingin agar kekotoran hadir di rumah Bapa, sehingga dengan berani dia membersihkan bait Allah itu. Dalam ayat selanjutnya, khususnya ayat yang ke-18 yang kita tadi telah baca, yang merupakan juga fokus bagi kita pada minggu ini, kita belajar beberapa hal penting tentang bagaimana hubungan antara bait Allah dengan kematian Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana hubungan antara bait Allah dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita belajar tentang bait Allah dan kemenangan kita di dalam Tuhan Yesus. So, last week we will learn about the action of our Lord Jesus Christ as the true God and as the true man in cleaning the temple of God. He, in his action, he was so brave. He acted in righteousness. And he acts in deep love to the people that they might come to repent and to use the temple of God as it's supposed to. Now this week we are going to learn from verse 18 to verse 25 about the connection between the temple of God and the death of our Lord Jesus Christ. Secondly, the connection between the temple of God with the resurrection of our Lord Jesus Christ. And the last one is about the connection between the temple of God with us in our Lord Jesus Christ.
And the theme is about the word of Jesus. Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days. Saudara, minggu ini kita fokus di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Tatkala Tuhan Yesus menjawab tantangan daripada orang Yahudi yang berkata, tanda apa yang engkau bisa tunjukkan kepada kami sehingga engkau berani saja bertindak demikian? Dan di dalam merespons akan tantangan statement dari orang Yahudi, dia berkata kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Rombaklah bait Allah ini, dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Destroy this temple and I will raise it in 3 days. Itu temanya. Dan kita akan belajar 3 poin penting. Bagaimana hubungan antara bait Allah dengan kematian Tuhan Yesus. Yang kedua, hubungan antara bait Allah dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, hubungan antara bait Allah dengan kemenangan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menggali dan mengetahui lebih dalam tentang 3 poin yang saya buat tadi, kita bersama-sama lihat dalam ayat-ayat firman Tuhan. Ayat 18 berbunyi demikian. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak, atau dalam bahasa Inggris dikatakan destroy. Destroy itu sama dengan hancurkan. Kalian hancurkan bait Allah ini, dan saya akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Mendirikannya kembali dalam bahasa Inggris dikatakan I will raise it again in 3 days. Saudara, ini satu statement yang tidak diharapkan dan diduga oleh orang Yahudi, bahwa Tuhan Yesus akan berkata demikian. Mereka sepertinya juga tidak terlalu mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena mereka melihat pernyataan Tuhan Yesus itu secara fisikal, secara material, sementara Tuhan Yesus berbicara kepada mereka berhubungan dengan arti simbolis yang dia maksudkan, dan yang di dalam bagian pertama saya simpulkan sebagai poin pertama, bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus agar mereka menghancurkan, merombak bait Allah itu adalah berhubungan dengan tubuhnya sendiri. Di sini kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan satu gambaran bahwa bait Allah itu tidak selamanya berarti gedung. When you hear the response or reaction of Jesus toward the Jews, you and me can learn from our Lord Jesus Christ that to him the meaning
building of the temple of God is not always means the building, the material building, but also you can relate, and now he relates with his own body. And that's what says in the next verse. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Alkitab, firman Allah lewat Rasul Yohanes, Tuhan Allah menjelaskan kepada kita lewat Rasul Yohanes bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan di sini kepada orang Yahudi dalam respons akan tantangan dari orang Yahudi, dia mengarah pada tubuhnya sendiri, bahwa tubuhnya itu akan dihancurkan. Dalam bahasa perjamuan kudus dikatakan akan dipecah-pecahkan. Tubuhnya itu akan diselipkan, dia akan mati. Dan nanti setelah itu dalam 3 hari dia akan bangkit dari kematiannya. Makanya saudara, saya mengambil poin pertama bahwa maksud Tuhan Yesus berkata rombaklah bait Allah ini, dia mau sampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwa tubuhnya itu akan dihancurkan, akan mati, tetapi dia akan bangkit kembali. Tatkala kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa yang dimaksud dengan bait Allah dihubungkan dengan tubuhnya, maka ini baik untuk kita sendiri catat, ingat bahwa bait Allah bisa punya makna spiritual, ada makna rohani yang bisa kita pegang dan kita ingat bahwa tidak selamanya bait Allah itu berhubungan dengan material. So you see, the Jews themselves did not understand what Jesus was talking about. They were still focusing on the material meaning. They were still focusing on the real physical meaning of the temple of God itself. While Jesus was talking something different. It's not about the real physical building of the temple of God, but he was connecting to his own body. Jadi saudara-saudara, orang-orang Yahudi ini orang-orang pemimpin tentu, seharusnya mereka cukup terpelajar. Namun mereka sendiri tidak mengerti dengan baik apa yang sementara disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang bisa memahami kata-kata Tuhan Yesus adalah murid-muridnya sendiri. Dan oleh karena itu Rasul Yohanes mengatakan dengan jelas dalam ayat di sini, dan itu menolong saudara dan saya tentang arti hubungan antara bait Allah dengan kematian Tuhan Yesus, bait Allah dengan tubuhnya, bait Allah dengan tubuhnya yang akan dihancurkan, yang dipecah-pecahkan, yang disalibkan, dan yang mati
demi menyelamatkan umat manusia. Sangat menarik saudara bahwa apa yang dia bicara ini terjadi tatkala mereka akan merayakan Passover atau Paskah. Sebelum dia meninggal, disalibkan, dia sudah berbicara jauh tentang peristiwa Paskah yang akan kita rayakan. Jadi ayat ini sangat penting sekali bagi kita tatkala kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan tentu hari Paskah itu sendiri. Dan yang luar biasa, interaksi, respons, kejadian yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam merespons akan tantangan dari orang-orang Yahudi itu terjadi pada saat mereka hendak merayakan Paskah, dan reaksinya juga dihubungkan dengan dirinya yang akan mati dan akan bangkit, dan tentu berhubungan dengan Paskah itu sendiri. Saudara saya yang hidup pada saat ini sangat tertolong. Kita mengerti dengan baik bahwa yang dimaksud dengan bait Allah tidak selamanya berhubungan dengan fisik bangunan itu. Dan sekarang saudara, bangunan itu sudah tidak ada lagi, tetapi bangunan itu kemudian dihubungkan dengan tubuh Tuhan Yesus sendiri. Yang mana dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa setelah dia mati dan bangkit pada hari ketiga, baru kemudian murid-muridnya mengerti apa yang dia maksudkan, yaitu bait Allah itu dihubungkan dengan kebangkitan tubuhnya. So you see, after the death of our Lord Jesus Christ, and when he rose from the dead, during his resurrection, then his disciples understood the meaning of his statement when he answered to the Jews that he will raise this temple back in 3 days. Makanya saudara, para murid baru mengerti setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dalam 3 hari dia bangkit. Baru mereka mengerti bahwa apa yang dia nyatakan kepada orang-orang Yahudi itu adalah yang dimaksudkan adalah tubuhnya sendiri sebagai bait Allah yang dirobohkan, yang dibongkar, yang dihancurkan, dan dia bangun kembali dalam 3 hari. Nah, kalau kita belajar begini, kita baca ini, menurut saya sepertinya Tuhan Yesus sendiri juga tidak jelaskan kepada mereka apa yang dimaksudkan oleh dia sendiri tatkala dia menyatakan bahwa rombak atau bongkar bait Allah ini dan aku akan mendirikan dalam 3 hari. Dan juga di dalam Alkitab tidak dijelaskan reaksi kembali atau kelanjutan kesinambungan setelah Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi. Mereka sepertinya tidak bertanya-tanya lagi, dan Tuhan Yesus juga tidak menjelaskan lebih panjang lebar. Tuhan Yesus membiarkan ini berjalan saja, dan Tuhan Yesus tahu bahwa satu saat, yaitu tatkala dia mati dan dia bangkit, murid-muridnya itu akan memahami apa yang dia maksudkan. Dan oleh karena itu, di dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus.
Then after his resurrection from the dead, then his disciples remembered what he has said and believe what the Bible, the scriptures have testified about himself and his resurrection. Jadi saudara, para murid-murid Tuhan Yesus sendiri baru mengerti dengan baik, baru teringat dan baru sadar bahwa apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tatkala dia berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa bongkarlah bait Allah ini dan aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Baru mereka paham tatkala dia bangkit dari kematiannya. Dengan demikian saudara, kita melihat bahwa statement Tuhan Yesus itu masih terngiang-ngiang di dalam pikiran mereka. Dan saya juga berpikir, renungkan, mengapa ya mereka tidak tanya ke Tuhan Yesus? Mengapa mereka diam-diam saja setelah Tuhan Yesus menyatakan itu? Seharusnya mereka bisa tanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, apa yang engkau maksudkan dengan statement yang engkau nyatakan kepada orang-orang Yahudi? Tapi dengan firman Tuhan ini kita melihat bahwa pernyataan itu berlalu saja, dan Tuhan Yesus juga seperti tidak menjelaskan lebih dalam. Dan Tuhan Yesus saya kira tahu bahwa meskipun dia tidak jelaskan kepada mereka apa yang dia maksudkan dengan bongkarlah bait Allah ini atau rombaklah bait Allah ini dan aku akan mendirikan dalam 3 hari, dia tahu bahwa mereka akan mengerti, mereka akan paham. Dan jelaslah dalam ayat 22 dikatakan bahwa mereka mengerti, mereka teringat, dan bukan saja mengerti dan teringat, dikatakan mereka percaya. Percaya akan perkataannya dan percaya akan apa dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara, ini baik untuk kita juga pegang bahwa setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu punya maksud yang baik, arti yang dalam, punya hikmat yang dalam, dan itu selalu ada hubungannya dengan firman Tuhan. Dan tujuannya tidak lain agar supaya orang-orang percaya itu menjadi percaya, menjadi bertekun, menjadi terhibur, dan menjadi kuat, dan menjadi dekat dengan Tuhan Yesus. Dan itu membawa kita kepada poin yang ketiga, hubungan antara bait Allah dengan orang percaya. Hubungan antara bait Allah dengan kemenangan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita melihat bahwa bait Allah itu bisa diartikan sebagai bangunan yang bersifat material, tapi bait Allah itu bisa dihubungkan dengan tubuh Tuhan Yesus. Namun selain itu, bait Allah itu juga bisa dihubungkan dengan diri kita sendiri. Dan itu dijelaskan dengan baik oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Mari kita baca ayat ini karena ini sangat menarik. Kesimpulan yang dibuat oleh Rasul Paulus di bawah bimbingan Tuhan, dan dia menjelaskan kepada jemaat di Korintus dan tentu kepada kita pada saat ini bagaimana hubungan antara bait Allah itu dengan diri kita sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan dan mengarahkan kepada murid-murid untuk mengerti bahwa bait Allah itu ada hubungannya dengan tubuhnya sendiri. Tetapi selain bait Allah itu ada hubungan dengan tubuh Tuhan Yesus, bait Allah juga
ada hubungannya dengan tubuh kita. 1 Korintus pasal yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, khusus ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kamu adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara dan saya adalah bait Allah, dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Saudara, poin ini sangat penting. Mari kita hubungkan dengan mengerti apa itu bait Allah. Bait Allah adalah tempat tinggalnya Allah, tempat di mana Allah berdiam. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal yang ke-27, 28, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mau supaya bait Allahnya itu didirikan, dan berbagai macam isi dan upacara itu Tuhan sudah atur. Dan di situ dijelaskan tentang bait Allah itu sebagai tempat di mana Tuhan berdiam. Jadi bait Allah sama dengan rumah Allah, tempat Allah berdiam, tempat Allah tinggal. Untuk bertemu dengan Allah, bangsa Israel harus pergi ke bait Allah dan berrelasi, berhubungan, menyembah, dan bertemu dengan Tuhan Allah. Makanya dalam bait Allah itu ada 2 tempat. Satu namanya tempat yang kudus, dan satu namanya tempat yang maha kudus. Dan tempat yang kudus itu imam-imam boleh masuk setiap saat, tetapi dalam ruangan maha kudus itu tidak boleh sembarang orang masuk, kecuali imam besar saja yang boleh masuk, dan itu pun masuk 1 tahun sekali untuk mengadakan perdamaian dengan Allah. Karena di situ tempat yang sangat kudus, maka dikatakan ruang maha kudus, karena di situ Allah berdiam, tempat di mana Allah ada. So you see that the temple of God is a place where our God was living. That was in the Old Testament, because in the Old Testament you have 2 places in the temple, the holy place and the holy of holies. In the holy of holies place, only the high priest could come once a year, and no one should not be allowed to enter the place of the holy of holies, because that is the place that God was dwelling. And in that place, the people of God, which is the temple, could come to meet him, to be purified, to be forgiven, and to worship him and to meet with him, because that is the place that God was dwelling. But then in the New Testament you found out that Jesus was mentioned that the temple of God is his own body. Sementara di Perjanjian Baru, saudara, kita belajar di dalam teks kita, Tuhan Yesus menjelaskan dengan statementnya itu, dia mengatakan bahwa bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Tetapi tubuhnya itu harus dihancurkan agar supaya lewat kematiannya itu kita boleh mendapat keselamatan. Tubuhnya harus dihancurkan karena dosa. Bait Allah dihancurkan karena dosa. Tetapi dosa tidak bisa menguasai bait Allah, yaitu tubuh Tuhan Yesus. Karena dalam 3 hari Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan oleh karena kebangkitannya itu, kita yang percaya kepadanya boleh dibaharui, sehingga Tuhan Allah bisa tinggal di dalam kita karena Tuhan Yesus. Because of his death, because of his resurrection, and because of that we
may become new men. We may be raised together with him, and so he can dwell in us. Dia bisa tinggal di dalam kita oleh karena kematian Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu kita menjadi bait Allah. Bait Allah, tempat di mana Allah tinggal. Saudara, ini satu kebanggaan dan kesukacitaan yang luar biasa. Bahwa kita tidak harus lagi mencari bait Allah seperti di Yerusalem, tapi kita masing-masing menjadi bait Allah itu sendiri. Dulu kalau mau ke bait Allah hanya high priest atau imam besar saja yang boleh masuk. Tapi sekarang karena Tuhan Yesus, Allah sendiri mau tinggal dalam kita. What a deep comfort. Ini suatu hiburan yang dalam sekali. Kita yang berdosa, Allah mau tinggal dalam kita. Allah mau tinggal dalam kita karena Tuhan Yesus. We are sinners. In the Old Testament, people of God could not go to meet with God directly, but must follow the leadership of the high priest. And even high priest himself should be careful when he was entering the Holy of Holies place, because God is so holy. But then now, even though we are not holy, we are sinners, but God willing to dwell in us, and that's because of Jesus. Itu hanya karena Tuhan Yesus. Dan makanya dalam ayat sebelumnya dikatakan dalam pasal 1, di dalam Tuhan Yesus kita mendapat grace upon grace. Dalam Tuhan Yesus kita mendapat anugerah demi anugerah, kasih demi kasih, mercy demi mercy, kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan. Itu hanya karena Tuhan Yesus. Saudara dan saya harus bersuka cita bahwa Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, itu mau tinggal di dalam saudara dan saya. Itu hanya dimungkinkan karena Tuhan Yesus Kristus. Itu hanya karena kematian Tuhan Yesus, dan itu hanya karena kebangkitan Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, saudara yang percaya kepadanya, saudara menjadi bait Allah. You are the temple of God, and the Holy Spirit is dwelling in you. And when the Holy Spirit is dwelling in you, then that means that God is dwelling in you. What a wonderful news, isn't it? Ini satu berita yang luar biasa. Ini satu berita yang sangat memberikan sukacita bagi semua orang percaya. Dan oleh karena itu, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita menjaga akan bait Allah, yaitu tubuh kita, supaya bait Allah, yaitu tubuh kita, tetap kudus dan suci. Karena di dalam diri kita ini Tuhan Allah mau tinggal dalam kita. Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus itu sangat baik, sangat luar biasa. Dia yang adalah Allah, Dia rela mau menjadi manusia, supaya dengan menjadi manusia Dia bisa mati dan bangkit, agar supaya tubuhnya yang adalah bait Allah itu dihancurkan, dan kemudian lewat itu kita menjadi bait Allah. Dan oleh karena itu Dia mau menolong kita. Ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Dia terus menunjukkan bukti kealahannya itu dengan mengadakan tanda-tanda yang luar biasa.
Dan banyak orang menjadi percaya kepadanya. Dengan percaya kepadanya, Tuhan Allah mau tinggal dalam mereka. Dan dikatakan bahwa dia tentu mengenal mereka semua. Dan tidak ada orang yang perlu memberikan kesaksian tentang manusia karena dia tahu semua manusia. Itu menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah manusia yang sejati. Dan dengan datang sebagai manusia yang sejati, dia mati untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Dan itulah menjadi dasar untuk kita merayakan kematiannya, mengingat akan Paskah. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk mengingat akan kasih Tuhan Yesus, kerelaan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, agar kita pun boleh menjadi bait Allah. Mari saudara, kita yang telah menang di dalam Dia, kita bersukacita dengan Dia, karena kita adalah bait Allah. Sebagaimana bait Allah di Perjanjian Lama adalah tempat kudus, tempat berkomunikasi antara umat dengan Tuhan, marilah kita juga menggunakan bait Allah, tubuh kita, sebagai tempat kudus di mana Tuhan Allah berdiam. Dan kita gunakan ini untuk kita berfellowship, berrelasi, berkomunikasi, dan percaya terus kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang satu-satunya, sebagai Allah yang benar, sebagai manusia yang sejati. Dan di dalam Dia kita boleh menjadi bait Allah sendiri, tempat kediaman Allah, yang mana satu saat setelah ini kita akan bersama-sama dengan Allah di rumah Allah di surga. Dan itu menjadi lengkap seperti yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 21. We all are going to be together, and we thank God for our Lord Jesus Christ, that because of His death and His resurrection, we became the temple of God. Mari kita gunakan tubuh kita sebagai rumah Allah, bait Allah, dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.